belajar petualangan kode pertama. Kita baru pertama kali belajar tentang kode. Betul? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan semua alat tulisnya diletakkan dulu. Konsentrasi diletakkan, Mas. Taruh dulu. Nah, silakan anak-anakku memejamkan mata. Merem. Di pantai direm. Masa rem dulu. Itu nanti dulu, Mas. Saya diletakkan dulu. Oke, tarik nafas dalam-dalam, ditarik. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Oke. Tarik nafas pelan-pelan dan silakan duduk. Anak-anak, anggap kita sekarang sedang ada apa yang dirasakan? Seger, sejuk. Kira-kira pikirannya bagaimana? Tenang, fresh, ya. Mas Agus, kita perhatikan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mas Putra sebagai wakil memimpin kegiatan pembelajaran. Siap, Kak. Doa mulai. Supaya nanti ilmunya yang kita dapat bermanfaat. Terus lagi tadi pagi kalian sudah berbicara dengan lawan teman, dengan teman satu kelasnya, ya kan? Oke, sudahkah kamu hari ini mengucap istighfar? Belum? Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucap istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Biasakan sebelum kita belajar mengucapkan istighfar supaya apa? Ibaratnya kamu masuk ke dalam pintu, kamu sudah membuka hatimu, sudah minta maaf. Kalau orang yang meminta maaf itu kemungkinan besar doa yang kita panjatkan atau kita minta akan terkabulkan, gitu ya. Biasakan. Kalau mau marah, misalkan mau emosi, baca istighfar, ya. Belajar, berdoa, dan beristighfar. Adakah hari ini yang tidak masuk? Mas Udin sama Mbak Cindy. Oke, adakah yang tahu mereka semana? Tidak tahu ya. Nanti bilangnya di grup. Oke? Silakan anak-anak diperhatikan. Ada layar. Berdiri, boleh berdiri, semua.
ada gambar loh. Apa Mas Aldi? Gambar apa? Ada gambar apa sih? Orang menyelamatkan anjing. Betul, itu sedang apa? Anjing. Banjir. Dia berusaha menyelamatkan makhluk hidup lainnya. Diadai apa Mas? Baskom. Karena kira-kira kenapa kok mau menyelamatkan hewan itu? Karena sayang, kasihan. Apa? Karena apa? Berarti punya rasa apa? Kasih sayang sama hewan. Ya, namanya seperti itu. Terus gambar kedua, ada anak kecil sedang apa tadi? Melawan siapa? Nah itu tadi sumo namanya. Sumo itu adalah salah satu atlet olahraga. Anak kecil saja berusaha melawan atlet sumo. Satu, berani. Dia mau mencoba. Tak pokok gagal. Kalau gagal ya mencoba lah. Ini namanya adalah belajar. Itu toh. Terus tadi ada gambar tikus. Mau ambil apa? Keju di mana? Betul, pakai helm. Kira-kira kenapa kok pakai helm? Oh, ben orang kecepet sirai dilindungi. Kemungkinan si tikus tadi sudah pernah sebelumnya kan begitu. Berarti dia belajar dari pengalaman. Kalau pengalamannya gagal, mencoba lagi pakai cara yang lain. Sama seperti kalian, kalau misalkan gagal dalam belajar, berarti perlu mencoba kembali. Itu belajar lagi, semangat lagi. Gitu ya. Tujuan kegiatan pembelajaran hari ini kita belajar tentang konsep dasar SD dan membuat perintah yang terstruktur atau sesuai dengan urutan dalam menyelesaikan masalah sederhana melalui pendekatan akhlak dan praktik. Terus membuat algoritma sederhana untuk memecahkan masalah sehari-hari. Algoritma itu apa Bu? Nanti kita belajar tentang membuat instruktur. Instrukturnya apa? Perintah secara berurutan. Jadi tujuan intinya nanti kita belajar coding melalui itu. Pernahkah kalian berpikir bagaimana lampu lalu lintas bisa berganti secara otomatis? Pernah nggak kepikiran? Kira-kira kenapa ya? Kenapa kok lampu lalu lintas itu bisa menyala setiap 3 menit misalkan? Berhijau, biru, terus abang, terus kuning. Kira-kira apakah kok bisa seperti itu? Oh, kalau menurut Mas Bila di dalamnya ada orangnya. Lainnya ada kabelnya. Kalau ada kabelnya berarti terhubung dengan apa? Listrik. Nah, wujudnya kalau listriknya padam, lampunya bagaimana? Itu padam. Nah, kalau waktunya listriknya menyala, lampunya juga nyala. Tapi kok bisa berganti? Kira-kira ada apanya? Ada sekatelnya. Jadi kalau pakai sekatel diapakan? Masa apa dibulek di sitok-sitok? Kan nggak ada sendul. Berarti diapakan? Kira-kira ada apanya? Sistem. Berarti sudah di sistem ditopol dalam secara otomatis. Lah, terus bagaimana cara kita memberitahu robot untuk mengambilkan pensil? Kira-kira kalau ada robot, terus ada sistemnya, terus bisa mengambilkan pensil, berarti diapakan robotnya? Disuruh. Disuruh berarti ada apanya? Perintah. Berarti ada perintahnya. Jadi ada alat yang digunakan untuk memerintah robot. Terus apa hubungannya permainan kita sehari-hari dengan perintah yang tersembunyi? Pernah bermain petak umpet? Pernah bermain mal-malan? Mal-malan pernah? Pernah bermain betengan? Bisa dikatakan menang kalau bagaimana? Oke, kalau sudah menyentuh
Berarti di dalam permainan itu ada yang namanya aturan. Ya, sama kita belajar coding itu juga ada aturan. Jadi kita akan belajar tentang aturan. Oke, sekarang silakan duduk menghadap mejanya masing-masing. Sudah? Mau tanya, Mas David tadi adanya pertanyaannya apa? Selatan dong, terus sampai berhenti di apa? Diperintah dong, terus Mas David duduknya ada kemana? Kita akan bermain seperti itu. Apa itu Simon size? Maksudnya gimana? Nanti kalau Bu Lutfi bilang maka turuti instruksi Bu Lutfi. Itu ya. Pernah main? Duduk siap. Anggap dirimu adalah robot, Bu Lutfi adalah Simon, dan otakmu untuk berpikir adalah proses. Silakan berdiri. Silakan duduk. Berdiri. Hadap ke utara. Ya. 2 langkah ke kiri, jalan. 1 langkah ke depan. Balik kanan. Maju 2 langkah. Silakan kembali ke tempat duduk. Loh, kembali tak ya? Silakan kembali ke tempat duduk. Berarti berdiri. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kita. Halo. Halo. Hai. Pada saat Bu Lutfi bilang kembali ke tempat duduk, adakah yang sudah duduk duluan? Ya, berarti kemungkinan robot itu salah itu bisa atau tidak? Bisa error. Dan kira-kira kalau error berarti perlu diapakan robotnya? Dibenahi bahwa dilatih. Semakin sering berlatih maka robotnya tambah pintar apa enggak, Cak? Tambah. Apa itu kode? Tolong dibaca Mbak Kia. Apa itu kode ini? Seperti kita bicara bahasa Indonesia, komputer juga punya bahasanya sendiri. Apa jenenge? Ya jenenge coding. Coding itu perintah yang dimasukkan ke dalam komputer menggunakan bahasa mesin atau bahasanya komputer. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira sudah paham? Oke, terus contohnya jika tombol ditekan maka lampu menyala. Ini mau dibaro perintah. Terus yang di contoh lainnya, ambil pensil. Itu adalah contoh dari perintah. Manfaat belajar coding, ayo Mas Abdul dibaca. Manfaatnya apa? Melatih kreativitas. Terus sebenarnya kita itu belajar jabat 21 di mana saat ini HP itu sudah hampir semua punya dong. Tidak menutup kemungkinan pada saat nanti kamu sudah besar kamu juga punya laptop kan. Jadi teknologi, kecanggihan teknologi itu sudah bisa kita rasakan sejak saat ini lah. Ini membuka peluang bagi kamu untuk siapa tahu nanti di antara kamu
jadi programmer atau membuat robot, bisa jadi atau bekerja di suatu perusahaan yang memanfaatkan teknologi. Sampai itu belajar mulai dari saat di dalam project itu ada yang namanya berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Mas Aldi, apa? Cara berpikir seperti komputer yang membangunkan mungkin masyarakat harus logis agar masalah bisa berbeda. Oke, jadi berpikir komputasional itu maksudnya kita berpikir seperti komputer yang bagaimana, yang bisa nantinya menyusun langkah-langkah logis dan sistematis supaya digunakan untuk menyelesaikan masalah. Apakah mungkin manusia hidup tidak punya masalah? Tidak. Mungkin kalau meninggal saja masih punya masalah, apalagi hidup. Contohnya bagaimana? Contoh nih, sampeyan belum pernah membuat teh, terus kalau ibu jus teh, kira-kira masalah apa enggak? Masalah, karena belum tahu teh kuwi lek buat bagaimana. Sampai itu berpikir dengan menggunakan apa? Berpikir komputasional. Nah, prinsipnya di berpikir komputasional itu ada 4. Dekomposisi, yaitu memecah masalah menjadi bagian kecil. Terus yang kedua, pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi pola. Ketiga, abstraksi atau menyaring informasi penting. Dan yang keempat adalah algoritma, merancang langkah-langkah logis atau mudah. Hari ini kita masih pengenalan. Jadi mau mengajak kalian bermain dan belajar yang prinsip algoritma atau menyusun langkah-langkah logis atau urut. Ini masalah. Coba kita selesaikan. Sebuah robot bernama si Pintar ini mengambil kunci yang ada di ujung labirin, tapi dia tidak tahu jalan. Kita harus membantunya dengan memberikan perintah. Contoh, mengapa robot butuh perintah yang jelas? Kalau dibaca Mas Hilal. Berpikir sendiri seperti tahu. Yang Dia kedua, butuh perintah yang sama, jelas dan berurutan. Kedua, hanya bisa belajar dan melakukan apa yang kita ajarkan dengan data perintah atau perintah yang jelas. jadi robot itu bukan manusia, dia adalah alat. Kalau alat berarti ada yang menciptakan. Menciptakan siapa? Ya manusia. Makanya dialihkan. Apa itu bisa dialihkan? Pemikiran melalui perintah robot itu ada di bawahnya. Yuk jadi programmer robot. Bantu robot pintar menemukan kuncinya di labirin. Kita akan jadi programmer yang membuat perintah. Kamu belajar membuat perintah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Apa Bu? Oke, saya nanti akan membagikan LKPD. Diskusikan dengan temanmu bagaimana cara terbaik menuntut robot. Tuliskan, jadi nanti kalau saya sudah memberikan LKPD, tugasnya pos 1 membuat tulisan perintah dengan jelas dan berurutan. Berarti gawe perintah bisik secara berurutan gitu ya. Kemudian kalau sudah membuat, baru digambar. Gambarnya di mana? Di sebelah tulisan perintah. Karena belum berikan LKPD. Nanti kalau sudah pegang saya jelaskan lagi. Terus jika sudah, kamu bisa mengangkat gambar pada kotak labirin dengan nanti LKPD-nya maksudnya bagaimana Bu? Perhatikan di atas ini nanti silahkan kalian menemukan jalan menuju loket. Tapi syaratnya tidak boleh
yang kedua dan ketiga. 1 sambil baca di RKPD boleh. Robot pintar di bawah ini selalu menghadap ke atas pada awalnya. Ingat, menghadap ke atas pada awalnya. Kalau kita menerjemahkan madep ke atas itu kodok karo. Ini anak-anak, halo perhatikan supaya bisa mengerjakan RKPD. Gambar ini kalau hadap depan berarti madepnya ke utara. Nah, dia hanya bisa bergerak maju 1 kotak setiap kali. 3. Untuk berbelok dia harus melakukan putaran di tempat kanan atau kiri. Masih. Ini maju 1 kotak gambarnya panah deh. Ini gambar belok kanan, ini gambar belok kiri. Perhatikan, tadi awalnya si robot ini hadapnya ke utara berarti madepnya ke atas. Jadi kira-kira kalau dia masuk ke start, jadi ini S ini start, F ini adalah finish. Bebas ya, tidak harus. Jadi begini, jalannya bebas, kamu yang menentukan. Makanya ke utara. Kalau misalnya mau melangkah ke S, berarti dia harus bagaimana dulu? Tulislah di urutan ini. Misalkan 1 dia harus bagaimana dulu? 2 setelah itu dia bagaimana? Mungkinkah dalam 1 kotak ada 2 perintah? Mungkin kan? Mungkin. Bila 1 berbuka, terus menyuruh untuk berjatuh, ya. Jadi nanti di finish ini tidak usah diberi tanda karena dia bisa berjalan ke finish bila ada perintah sebelum. Jadi nanti tulis dulu dia harus bagaimana, dia harus ngapain dulu. Kalau sudah digambar, gambarnya di sebelahnya sini. Kalau sudah, tuangkan ke dalam kotak. Sesuai dengan tentang tadi. Jadi 1 kotak boleh 2 bila, boleh 3 bila. Memang juga misalkan diputar, sepak depan malah berputar, sepak malah. Ya, bisa dipahami kira-kira. Penjelasan berlebih sudah bisa dipahami. Oh, berarti kan di bawah sudah ada pertanyaan. Nanti silakan dijawab. Matrasnya di bawah. Oke, silakan berkelompok bersama anggota kelompok. Pakai ballpoint ya, mengisi labinya supaya ya. Ballpoint utara berarti atas ke sana. Ya, boleh. Atas berarti masih ke utara. Jadi kalau dia mau jalan dulu ya belok dulu. Berarti kan ini ada berarti kan ini contohnya. Lihat kan? Kalau kamu menggambarnya di dalam kelas, pakai kertas. Oke, dia mau kemana? Oh, ke peti. Berarti dia harus bagaimana? Jalan. Kira-kira berapa langkah? Dia jalan kemana ya?
ada kan yang jalannya sama dengan punya Mbak Ada dan Mas Aldi? Sepertinya tidak ada. Oke, adakah dalam satu kotak yang isinya 2 peta? 2 peta? Satu kotak 2 peta ada? Ada. Ada berapa kotak? 2. Berarti nanti saya cek kembali ya. Oke, adakah jawaban yang lain? Oke, saya minta dari kelompoknya Mbak Dita coba sampaikan jawaban soal nomor 1 yang bawah. Langsung dijawab. Oh, bagaimana? Oke. Betul, tepuk tangan untuk Mbak Dita. Kenapa robot perintahnya harus jelas? Karena robot bukan manusia, dia menjalankan sesuai dengan perintah, makanya harus jelas dan urut. Lain. Oke, sampai coba apa Mbak Nela? Oke, maka robotnya bisa salah mengambil barang. Kita yang ketiga apa Mbak? Apa baca? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Aldi dan Mbak Ade. Boleh duduk silakan. Tadi kita belajar tentang Simon Guys. Pada saat guru Kim memberikan instruksi, ternyata ada yang salah. Atau waktunya belum ditunjuk tapi sudah di ya, tadi begitu kan? Ternyata si robot itu ada yang namanya salah jalan. Seperti tadi waktu kamu membuat labirin, ada yang salah jalan toh. Waktu diamati dulu tadi masih ada yang salah. Kalau robot salah jalan berarti perintah kita kurang tepat. Terus kita perbaiki perintahnya, coba lagi sampai robotnya pintar. Yang ketiga, bagaimana komputer belajar menjadi lebih pintar? Dia setiap kali diberi banyak informasi dan diperbaiki kesalahannya. Jadi kalau yang namanya robot itu salah itu sebenarnya sudah biasa, tapi dan juga maka perlu latihan. Itu ya. Mari kita merefleksi Mbak Nela. 1. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Belajar apa? Labirin diapakan? Kasih apa tadi? Kasih apa? Jalan atau perintah. Berarti kita belajar tentang apa? Kode. Kode tadi apa? Perintah yang dimasukkan ke dalam dan pakai bahasanya sendiri. Itu kalau kode. Kita belajar dari mana? Berarti kita belajar membuat perintah yang bagaimana? Berurutan. Kalau tidak urut tadi bagaimana robotnya sampai enggak? Terus Mas Adi, apa yang kamu rasakan ketika belajar kode pertama kali? Agak bingung, tidak apa-apa, namanya juga kenal. Nah, kalau tak kenal maka tidak sayang. Kalau tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus sering belajar. Tapi kira-kira setelah kita belajar kode tadi membuat urutan bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Terus senang apa enggak? Nah, coba kalian punya sendiri jumlahnya berapa? Yang dari kanan 5. Kalau misalkan angka jempol, angka kelingking berarti jadian. Nilainya 1 Mas Hilal, berarti di ya. Terus semakin ke jempol nilainya semakin baik. Ada kegiatan pembelajaran hari ini. Ayo Mbak Adel. Berapa jari? Angka setrika. Ayo coba ditunjukkan masing-masing. Belajar coding seneng apa enggak kira-kira? Rasanya bagaimana? Mas Hilal, rasanya bagaimana? Jarimu mana? Nah, kalau semua ya berarti 5 jari. Nah, berapa jari? 6 jari kita. Ayo Mas Agus, berapa jari? 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masih pengenalan Pak Bapak. Apa makna dari pembelajaran
logis, terus ber u ru. Itu ya. Oke. Nah, ini mengapa kita belajar coding? Yaitu satu, supaya berpikir logis melalui apa? Mengurutkan langkah, kemudian memecahkan masalah, mencari solusi yang terbaik. Kreatif, membuat ide-ide baru, kemudian bekerja sama, diskusi dengan teman. Jadi tadi sudah berdiskusi atau dikerjakan sendiri? Berdiskusi. Ada yang salah misalnya waktu berdiskusi, adakah yang menemukan oh salah ini? Ya, tadi ada yang menyampaikan pendapat kan begitu, namanya juga berdiskusi. Oke, kesimpulannya coding itu menyenangkan dan berguna. Jadi kalian sudah mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, maka kelas ini dianggap sebagai kelas yang luar biasa. Tepuk tangan. Semangat belajar coding karena masing-masing punya keunikan. Silakan bereksplorasi menjadi calon anak-anak yang hebat. Lanjut belajar coding di level berikutnya. Kita bertemu besok sambil pembelajaran coding. Pembelajaran kedua dan seterusnya. Oke, silakan ini nanti dilengkapi LKP-nya sebelum istirahat. Ya. Oke, silakan dilengkapi dulu. Sebelum akhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Tetapi saya duduk membaca alhamdulillah 3 kali deh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan mudah bingung. Besok belajar. Jika ada yang belum paham